Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini 17 Mei 2026, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Menghakimi. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Beberapa waktu lalu, saya pergi ke Family Reflexology di daerah Pascal. Karena tumit saya mulai sakit dan butuh pijat kaki. Saya berkata kepada terapis yang akan menangani saya, "Kalau saya tertidur, biarkan saja." Namun, pijatannya cukup kuat, sehingga saya minta untuk dikurangi tekanannya. Ruangan itu sepi. Hanya saya seorang dan sepanjang waktu mata saya tertutup karena ingin beristirahat setelah bangun sejak jam 2 pagi. Di tengah sesi, rasa penasaran muncul. Saya bertanya tanpa membuka mata, "Nama kamu siapa?" Ia menjawab, "Dewi." Jawaban itu mengejutkan saya karena mengingatkan saya pada nama seorang teman lama. Tanpa rencana, saya mulai berbicara dengannya tentang asal-usulnya, keluarganya, dan perjalanan hidupnya. Dari ceritanya, saya mendapati bahwa ia pernah dibaptis dan aktif di gereja saat remaja, bahkan pernah menjadi guru sekolah minggu. Namun, setelah menikah, ia mengikuti keyakinan suaminya, meski hatinya masih melekat pada Kristus. Ia masih menyanyikan lagu-lagu rohani, masih berdoa seperti yang diajarkan Yesus. Ia bercerita bahwa beberapa orang Kristen yang ditemuinya menegurnya dengan keras karena keputusannya. Namun ia sadar betul pilihan hidupnya dan sering meminta Tuhan mengampuninya. Saya hanya mendengarkan dengan tenang. Ia berkata bahwa dalam kesulitan ia tetap berseru kepada Yesus. Bahkan suaminya yang melihat kehidupan dan sikapnya mulai melonggarkan tuntutannya dan perlahan-lahan lebih terbuka pada kekristenan. Salah satu momen yang sangat membekas baginya adalah ketika ekonomi keluarga mereka hancur dan mertuanya mendorong suaminya untuk menceraikannya. Dewi bersaksi bahwa ia mengingatkan suaminya akan firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Suaminya melihat perbedaan besar dalam dirinya. Saya berkata kepadanya, Tuhan dapat memakai kesulitan hidupmu untuk membawamu kembali kepada Kristus. Ingat, firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ajarilah anak-anakmu lagu-lagu pujian yang dulu kau ajarkan. Ia mengangguk berulang kali dan berkali-kali berkata amin. Mungkin ia mulai menebak bahwa saya seorang pendeta dari cara saya berbicara. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat seorang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Saat bertemu orang seperti Dewi, jangan cepat menghakimi. Dengarkan, doakan, dan tuntun dengan kasih. Jadilah saksi Kristus yang lembut namun teguh, agar melalui sikap kita, mereka merasakan panggilan Allah yang menuntun mereka pulang dengan penuh kasih. Kata-kata bijak, tunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan dengan tidak menghakimi. Sebaliknya, doakan mereka. Mari kita akan berdoa. Tuhan, ketika aku bertemu dengan orang seperti Dewi di atas, tolong agar aku tidak menghakimi, tetapi dapat membimbingnya untuk kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi rema untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.